Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta merpati dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan berbagi trik tentang bagaimana cara agar merpati kita itu bertelur. Seringkali ketika kita mendapatkan merpati kita sampai 3 bulan, 4 bulan atau lebih tidak bertelur, hati kita itu menjadi kecewa, kadang putus asa, kadang kita itu ada perasaan ingin membuang merpati kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara agar merpati kita itu cepat bertelur. Yang pertama adalah, yang saya lakukan adalah saya biasa memberi pagi hari sekitar jam 7 adalah for ya, kali for 594 ya. Jadi saya biasa memberi ini jam 7. Jadi sebelum merpati dikasih makanan apapun, maka kita harus memberikan ini. Nah, setelah dikasih ini, maka kemudian kita tunggu sampai merpati itu selesai makan, kira-kira setengah jam. Ya, lagi setengah jam ya. Kalau sudah habis atau kira-kira itu merpati itu sudah merasa kenyang, maka tahap berikutnya adalah saya kasih apa ini namanya, terasi ya. Terasi dibuat bola-bola kecil semacam ini, kita kasihkan ke yang betina saja. Sekali lagi, para pencinta merpati di Indonesia, hanya yang betina saja yang kita kasih, yang jantan tidak usah. Kemudian diloloskan ya. Kemudian setelah ini dikasih, tunggu beberapa saat. 1 jam berikutnya saya kasih kombinasi makanan semacam ini. Ini merupakan kombinasi antara jagung kecil, beras merah, sama kacang hijau. Nah, kita ngasihkannya itu hanya 1 genggam aja. Kemudian yang tadi apa namanya ini, furnya juga 1 genggam saja. Yang ininya sehari 1 saja. Nah, proses pembelian terasi itu kita batasi 1 minggu saja. Sekali lagi 1 minggu saja. 1 minggu, kemudian selama 2 minggu kita cek hasilnya. Kenapa kita hanya batasi 1 minggu? Karena kita itu ketika memberikan terasi ini, kita kan otomatis megang merpatinya. Nah, merpati kadang-kadang itu mungkin merasa tidak nyaman atau agak stres. Oleh karena itu kita itu harus menunggu. Jangan kemudian baru 3 hari dikasih kemudian tidak nelor, kita putuskan, nggak bisa, karena ini butuh recovery. Nah, setelah itu, setelah 1 minggu kita berikan ini biasa saja. Sekali lagi, kita berikan makanan ini biasa saja. Yang ini sama yang ini tidak usah. Jadi ini cukup 1 minggu saja. Kita uji coba, kita tunggu hasilnya selama 2 minggu. Kira-kira itu sudah bertelur atau belum. Kalau 2 minggu itu belum bertelur, maka kita ulangi lagi dengan proses yang sama ya. Sekali lagi, itu merupakan sebuah proses yang harus berulang. Nah, seandainya teman-teman itu menginginkan hasil yang lebih maksimal, maka kita kombinasikan dengan yang namanya kandang. Kandang harus bersih, harus kering, cukup sinar matahari, dan jangan lupa kadang itu merpati itu butuh privasi. Biar yang jantan itu tidak terganggu atau tergoda oleh betina yang lain, atau betina itu tidak tergoda oleh jantan yang lain. Oleh karena itu menurut saya perlu dibuat agar kandang itu kanan kiri tertutup. Saya kasih contoh, sebagai contoh semacam ini, para pencinta merpati. Nah, ini tertutup. Yang merpati yang sini tidak bisa melihat ke sini, yang sini tidak bisa melihat ke sini, sehingga mereka itu bisa konsentrasi. Nah, nanti seandainya teman-teman itu ingin yang lebih sederhana, setelah ini kita bisa melihat ke kandang yang lebih sederhana. Maksudnya bagaimana? Bahwa kita kadang terbentur oleh biaya. Kalau membuat kandang atau memesan model semacam ini jelas agak mahal.
Oleh karena itu nanti kalau teman-teman membuat kandang yang agak tertutup, itu bisa dengan memakai kandang ayam. Nanti kandang ayam ditutup kanan kiri atau setengahnya, kemudian yang terlihat hanya yang di depan. Nah, para pencinta merpati di seluruh Indonesia, kita bisa mengecek hasil dari apa yang saya lakukan selama ini. Kita bisa lihat di sini, ya. Ini kebetulan saya itu merpati pos. Nah, yang di sana itu sudah mempunyai piyek 2. Yang ini baru satu menetas. Kemudian kita lihat di sampingnya. Yang ini itu 2. Ya. Kemudian yang di bawah itu sedang mengerami. Itu yang bagus baru 1, yang satunya kemarin nggak jadi saya buang. Kemudian kita lihat yang di kandang yang di samping. Nah, ini juga sedang mengeram. Nah, yang bawah itu ini masa recovery. Recovery maksudnya bagaimana? Bahwa ketika merpati sudah mempunyai anaknya sudah bisa disapi, maka kita jangan berharap bahwa merpati itu langsung bertelur. Nanti hasilnya tidak baik. Lebih bagus malah kita kasih recovery selama 1 bulan dengan memberi pakan yang saya ceritakan ini ditambah dengan Fur 594. Nah, para pencinta merpati di seluruh Indonesia, kita akan lihat kandang sederhana yang saya ceritakan tadi. Oke, ya. Nah, coba. Nah, di sini ini kandang buat sendiri sehingga sangat sederhana. Nah, kita lihat di sini. Saya sengaja ini ditutup setengah. Ini ditutup setengah agar merpati itu tidak melihat keluar sehingga dia itu bisa konsentrasi dengan pasangannya. Kenapa saya tutup setengah? Karena agar cahaya matahari tetap masuk. Yang ini saya tutup full biar tidak melihat. Nah, kalau seandainya teman-teman itu mempunyai kandang yang sederhana tetapi cahayanya itu bisa masuk secara full dari atas mungkin, maka teman-teman bisa menutup bagian samping itu full di sini. Ya. Ini nggak apa-apa karena cahaya dari sana itu bisa masuk ke sini. Nah, kalau ini saya pakai yang setengah, ini full. Nah, yang ini saya kasih setengah. Di situ kita bisa melihat di sana itu sudah punya anak. Yang ini bisa lihat ke sini, dua-duanya itu sedang mengerami. Nah, ya. Oke. Saya mempunyai sekitar 25 pasang dan pada kesempatan ini ada sekitar 17 pasang yang sedang angram dan sedang miyik. Oke, para pencinta merpati di seluruh Indonesia, itu sedikit trik dari saya terkait dengan masalah bagaimana cara agar merpati kita itu cepat bertelur. Ya, saya sangat berharap bahwa apa yang saya sampaikan menambah hasanah pengetahuan teman-teman semua dalam hal pemerpatian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.